Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 202 bagian di atas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, anallahu la ilaha illa ana khalaqtul khaira wasyarra. Fatuba liman khalaqtuhu lil khairi wa ajraitul khaira ala yadihi. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadihi. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini namanya hadis kursi. Apa perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an susunan kata, susunan kalimat, susunan ayat itu resmi Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Adapun hadis kudusi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebijakan menyusun kata adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persamaannya apa? Antara hadis kursi dengan Al-Qur'an itu sama-sama kalam Allah taala, sama-sama firman Allah taala. Hanya berbeda kalau Al-Qur'an redaksinya langsung resmi dari Allah taala, tidak ada campur tangan siapapun termasuk Rasulullah. Tapi kalau hadis kursi ini Rasulullah yang menyusunnya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anallahu, aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku telah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Ini kan kita wajib mempercayai di bagian rukun iman bahwasanya kita wajib percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah taala, percaya kepada qada dan qadar. Maka untunglah bagi orang yang aku ciptakan baginya kebaikan dan aku perlakukan kebaikan atas tangannya. Jadi ujar Allah Ta'ala, sangat beruntung orang yang aku ciptakan, yang aku jadikan orang itu selalu menggawi kebaikan. Nah, kita pahami barataan yang pelajaran kayak apa, kajian kita 2 minggu yang lalu. Artinya apa? Nang kita beribadah tuh nah, jangan semata-mata mengandalkan kemampuan kita, kehebatan kita, kealiman kita, jangan. Tapi kita memandang terlaksana ibadah itu semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Nah artinya apa? Allah Ta'ala menciptakan kebaikan, Allah Ta'ala memberlakukan kebaikan. Ujar Gus Baha juga, alhamdulillah tuh nah, Allah Ta'ala memudahkan kita sujud, itu sudah luar biasa. Allah Ta'ala memudahkan kita bisa sembahyang, itu sudah luar biasa. Perkara diterima atau kada itu artinya kada so terlalu repot dipikirkan. Yang penting kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa sujud aja luar biasa sudah. Artinya apa? Ada rasa syukur bahwa Allah Ta'ala mentakdirkan kita, memudahkan batang tubuh kita untuk sujud. Berarti ini kan kebaikan dari Allah Ta'ala. Wa ajraitul khaira ala yadihi, dan aku perlakukan kebaikan atas tangannya. Kan manusia itu ada dua. Baik. Pada hakikat awalnya adalah baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sesempurna.
Tapi di antara kita 10 orang toh, 10 kepala, 10 pemikiran, 10 perilaku. Contohnya misalkan, namun kita tuh misalnya lah, nak membangun musala, membangun masjid. Nang 10 tadi tuh, coba aja tawarik kan berapa? Oh jangan sekong karena 100 sak samin. Nang sekong mikir berapa lah aja. Padahal ada aja benar enggak. Nah, kenapa? Itulah perbedaan. Ajraltul khaira ala yadihi. Ujar Allah Ta'ala, aku berlakukan kebaikan kepada tangannya, aku mudahkan. Kadang alihnya berpikir, nah, wa wailun liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadihi, dan celakalah, rugilah bagi orang yang aku ciptakan kejahatan baginya. Nah, ini kita perlu menggaris bawahi di dalam Al-Qur'an disebutkan, dikatakan apabila urusan kebaikan sandarkan ke Allah Ta'ala, tapi urusan kejahatan sandarkan kepada diri kita. Kalau misalnya lah kita sembahyang maghrib tadi, nah itu kita sandarkan Allah Ta'ala, nah nolongi aku bisa sembahyang. Pak besok tang ada jadi meja pojok mana kah, buyang di tangan nah. Bedum kah permainan judi umpamanya. Nah itu jangan disandarkan ke Allah. Tidak boleh. Beradab kita. Tidak boleh. Nah, makanya ada di dalam syarah hikam Aiqazul Himam, apabila seorang hamba itu sembahyang, lalu sebelum sembahyang itu nah hati ini bicara, suasana batinnya itu berkata, ya Allah, dengan izin Engkau, dengan karunia Engkau, aku bisa kawa sembahyang. Nah, apa jawab Allah Ta'ala? Ujar Allah Ta'ala, kada memang ikam nang berinisiatif, memang ikam nang bersungguh-sungguh. Tapi bila ada kita melakukan dosa, tagawi dosa nang kada bujur, lalu kita ini mengakui, ya astagfirullahaladzim, ya Allah aku tersalah, ya Allah aku salah, aku tobat ya Allah, aku tersalah, aku lalai. Apa ujar Allah Ta'ala? Kada, memang kutakdirkan ikan begitu. Jadi ada bagaimanapun kebaikan dan kejahatan memang hakikatnya dari Allah Ta'ala, tapi kita sebagai seorang muslim harus beradab dan bersopan santun. Kada boleh kita melimpati batas nang dilarang. Maksudnya nang dilarang apa? Apabila itu bagian daripada pakaian hati, pakaian batin, jangan dikeluarkan. Umpamanya mentang-mentang kebaikan, kejahatan memang Allah Ta'ala yang memperbuat. Abu mencuri, ini Allah Ta'ala mencuri, nah kan boleh. Ini kan melewati batas sebenarnya. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, wa wailun liman khalaqtuhu lisyarri, dan celakalah, rugilah bagi orang yang aku ciptakan kejahatan, wa ajraitu syarra ala yadihi, dan aku perlakukan kejahatan itu atas tangannya. Ini perlu dibatasi, ini secara hakikat kan begitu. Tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nafsu, ada akal, lalu ada tang ilmu, ada wahyu, ada petunjuk, lalu disuruh memilih. Maksud memilih apa? Lo kalau taat nanti hasilnya ini. Orang yang taat dimasukkan ke dalam surga, orang yang maksiat masukkan dalam neraka. Nah, kita kan disuruh memilih, mencari nang terbaik, berusaha kita. Ya, artinya tetap kita mengikuti aturan syariat daripada
Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita berikhtiar. Maka hendaklah apabila kita kuasa mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala itu, bersyukur dan gembira hati atas segala karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi kita apabila sudah ditakdirkan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala menggawi kebaikan, nah ayo bersyukur. Alhamdulillah aku bisa sujud. Alhamdulillah aku bisa puasa. Kita memandang bahwa ini karunia Allah Ta'ala. Nah hari semalam alhamdulillah kau berkorban. Nah, ada kita kan alhamdulillah kau makan, aku banyak lah. Ada. Makanya di akhir khutbah kemarin itu kan bahwasanya ibadah korban itu adalah menyelamatkan orangnya daripada kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Nah lalu tadi ketika kita berbuat kebaikan kayak berkorban, itu kita kembalikan bahwa kita bisa berkorban itu, nah Allah Ta'ala menolongi. Jangan kita menganggap oh karena aku hebat berusaha begawi berhasil banyak, kada. Itu Jadi apabila kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mengerjakan kebaikan, maka hendaklah kita bersyukur dan senang hati bergembira. Karena orang yang kuasa berbuat taat itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mentaati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qila wa masti'maluhu qala yabtahu lahu amalan salihan baina yadayya mautihi hatta yarda anhu man haulahu. Artinya apabila menghendaki oleh Allah Ta'ala akan hambanya menjadi baik, apabila Allah Ta'ala tuh menghendaki kebaikan kepada seorang hamba itu menjadi orang baik, maka Allah akan memperbuatnya, akan ista'malahu. Asal katanya kan ista'malahu ini akan memperkerjakannya, akan memberlakukannya. Ada di dalam riwayat lain, idza aradallahu bihi khairan ustu'mila fi qada'i hawaiji an-nasi. Idza aradallahu bihi khairan ustu'mila fi hawaijin nasi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka seseorang itu dalam kehidupannya banyak diperlukan. Entah itu tenaganya kah, entah itu duitnya kah, entah itu ilmunya kah, entah itu sarannya kah. Artinya itu ciri bahwa orang itu dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang baik. Kan kita di masyarakat banyak nang itu. Apabila ada masalah macam, ini kena kawal kecuali sidin tuh nah, lo pandai. Nah, padahal kan banyak aja yang lain. Kenapa maka sidin itu ditunjuk? Itu dalam hal pemikiran, dalam hal ide. Tapi ada masalah duit. Ini bangunan ini mungkin nasi ikung tuh biasanya selesai. Nah, padahal yang lain ada aja. Nah, jadi apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka seseorang itu akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Wa masti'maluhu, maka ditanya orang bagaimana Allah memperbuatnya. Qala yabtahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menjawab, Allah akan membukakan baginya untuk beramal saleh sebelum matinya, sehingga reda orang yang ada di sekitarnya. Zaman bahari itu ada di kampung kita, sidin itu kada pernah terlihat sembahyang, ada di masa anom deh. Begitu sudah jalan umur di atas 60, Masya Allah rajin sih ke masjid, rajin sembahyang. Bahkan lawan kakanakan tuh
habis-habisan nah. Asal ada anak kecil datang julungi duit. Rupanya begitu sih hendak meninggal, kadang ngalah ada. Allahu Akbar. Top ya habis. Ya Allah di kita. Nah. Jadi apa maksudnya? Apabila Allah Ta'ala hendak memilih atau menjadikan kebaikan kepada seseorang, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya, pikirannya, supaya melakukan amal-amal kebaikan baina yadai mautihi, sebelum matinya, sehingga reda orang yang ada di sekitarnya. Begitu dia orang itu meninggal, nah orang kampung sedih, nah hamdi kita kehilangan sudah. Kenapa? Karena semasa hidup sidin itu banyak diperlukan. Tapi naudzubillah pas kita meninggal, alhamdulillah amanah kampung kita aja. Wah, ngeri banget itu tuh. Posnya situ aja. Makanya disebutkan oleh Nabi, orang meninggal itu ada dua. Al mautu imma mustarihun au mustarahun bihi. Jadi orang mati itu beristirahat. Satu, atau diistirahatkan. Jadi orang tuh meninggal, si meninggal itu istirahat dia. Dari apa? Dari perbuatan baik itu wajib kah, sunnah kah? Sudah kan lagi istirahat sudah dia. Nah orang lain pun istirahat daripada kalau orang itu melakukan kejahatan selama hidup, begitu dia meninggal orang lain damai. Nah jadi kita bisa-bisanya memilih. Ada samping itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu di dalam taufik dan hidayah pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bisa jangan lupa setiap malam dibaca Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Itu di dalam Ratibul Haddad dibaca sebanyak 7 kali. Kita minta lawan Allah Ta'ala supaya kita meninggal dalam keadaan Islam. Perkara masa lalu kalau memang sudah ditaubati dan istighfar diterima oleh Allah Ta'ala, yang penting begitu kita meninggal husnul khatimah. Itu yang penting. Makanya siapa orang tua daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus itu begitu setiap malam Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam, begitu sampai hitungan yang ke-7 langsung itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita dan memudahkan kepada kita, keluarga kita selalu dimudahkan dalam hal kebajikan mulai dari sekarang sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cabang iman yang ke-47 ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cabang iman yang ke-47 adalah taubat. Maka taubat ini salah satu di antara cabang iman. Bisa sebelum? Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nasu tubu ila sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Artinya wahai manusia, bertaubatlah olehmu bertaubatlah olehmu karena sesungguhnya kata Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah Ta'ala setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, ini Nabi mencontohkan kepada kita, Nabi tidak punya dosa sekali sedikit pun, jangankan yang besar, yang kecil pun tidak ada, karena Nabi itu maksum. Tetapi beliau mencontohkan, beliau selalu bertobat, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100 kali. Nah apalagi kita. Kemudian kita lanjutkan
kajian kita pada malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita. Kepada guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur di dalam iman dan takwa, dimudahkan dalam dakwah, membantu kelancaran daripada syiar daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kubur mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita barataan memohon mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, suami, istri, anak, zuriat kita mudah-mudahan termasuk orang yang dijaga dan dipelihara oleh Allah taala daripada gawian dosa dan maksiat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisir surati al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.